Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erik Navansa Cahyarizky Ramadhani dengan NIM 240210402034 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Dr. Parto MPD serta Ibu Siwi Tri Purnani SPD MPD. Di sini saya mengambil tema atau judul dari pidato saya yaitu gaya bahasa anak muda, kreatif atau krisis. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kita. Sesuatu yang kita gunakan setiap hari, sesuatu yang sering dianggap sepele, padahal diam-diam membentuk cara kita berpikir, yaitu bahasa. Bahasa Indonesia yang kita pakai, kita ubah, dan bahkan kita acak-acak setiap hari. Di era media sosial, kita hidup di tengah lautan istilah baru. Ada gasken, healing, cringe, flexing, ngap, besti, mager, btw, dan masih banyak lagi. Bahkan emoji pun sudah berubah menjadi bahasa tersendiri. Satu simbol hati bisa berarti 7 makna, tergantung siapa yang mengirim. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Gaya bahasa anak muda ini termasuk kreativitas atau justru pertanda krisis bahasa? Pertama, mari kita lihat dari sisi positifnya. Bahasa gaul adalah bukti bahwa generasi kita kreatif. Kita menciptakan kata baru, memodifikasi bentuk lama, mencampur bahasa, dan membuat ekspresi yang terasa lebih pas untuk dunia kita hari ini. Reaksi orang tua bingung, tapi linguistik bilang ini wajar. Bahasa selalu berkembang, dan generasi muda selalu menjadi mesin utama perubahan itu. Buktinya, banyak bahasa gaul akhirnya masuk ke KBBI. Kata seperti gabut, mager, dan julid sekarang sudah dianggap baku. Artinya, bahasa gaul bukan musuh. Ia adalah tanda bahwa bahasa Indonesia hidup dan mengikuti zaman. Namun, kita juga harus melihat sisi lainnya. Bahasa gaul bisa menjadi masalah ketika dipakai di tempat yang salah. Ketika laporan praktik dipenuhi kata gengs, ketika email ke dosen memakai kata BTW, atau ketika presentasi formal disepilkan kata anjay. Di titik ini bukan lagi soal kreativitas, tetapi kehilangan kepekaan pada konteks. Kita lupa bahwa bahasa itu punya register, punya aturan tidak tertulis tentang kapan harus santai dan kapan harus rapi dan serta profesional. Jadi sebenarnya masalahnya bukan pada bahasa gaulnya, bukan juga karena anak muda dianggap merusak bahasa. Masalahnya hanya satu, ketepatan tempat. Bahasa gaul tidak salah. Yang salah adalah ketika kita tidak bisa membedakan mana ruang santai, mana ruang formal, mana yang akademik, dan mana yang berteman, dan mana gaya berteman. Yang kita butuhkan hari ini bukan melarang bahasa gaul. Yang kita butuhkan adalah kemampuan switching, kemampuan untuk berpindah gaya bahasa sesuai situasi. Di kelas kita bicara baku, di laporan kita menulis formal, di TikTok ya silahkan santai, di chat teman emoji pun sah.
Kemampuan ini bukan hanya membuat kita lebih peka, tetapi juga membuat kita terlihat lebih cerdas dan berwibawa. Dan percaya atau tidak, kemampuan memilih bahasa yang tepat adalah modal penting di dunia kerja, pendidikan, dan komunikasi profesional. Teman-teman, bahasa mencerminkan siapa kita. Jika gaya bahasa kita berantakan, pikiran kita juga ikut berantakan. Tapi jika kita peka memilih kata, maka kita sedang membangun kualitas diri. Jadi, gaya bahasa anak muda bukan krisis, ia adalah kreativitas. Asal kita tahu kapan dan harus menaruhnya. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan bangga, dengan cerdas, dengan tepat, dan dengan rasa hormat kepada konteksnya. Karena pada akhirnya, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi cermin dan karakter kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.